Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada saudaraku kaum muslim muslimat pemirsa mutaqabbal rahimakumullah. Ulama yang tergabung dalam Majma'ul Fiqh Islami sudah berkumpul, beliau bermunadharah, bermusyawarah dalam membahas hukum DNA. Dari perkumpulan itu menghasilkan beberapa poin, diantaranya haram memakai tes DNA untuk mengisbat ataupun menafikan nasab seseorang. Tes DNA hanya bisa dipakai dalam juz'iyatin doyikoh, perkara yang sempit dan sedikit, diantaranya ketika terjadi tertukar bayi yang ada di rumah sakit, atau ada bayi atau anak ditemukan lalu datang seseorang yang mengaku orang tua biologisnya, dan beberapa masalah lainnya, tidak banyak. Dan dalam hal ini untuk jihad mukhtassah, ya, jihad tertentu yang punya otoriter seperti pemerintah untuk memberikan hukuman bagi yang melakukan DNA untuk mengisbat ataupun menafikan nasab seorang. Ini adalah ketentuan di antara ketentuan ulama yang hadir saat itu. Dan ulama ketika mengisbat satu hukum, menentukan hukum, tentu melakukan tasawur, mencari ilal dan asbab dahulu, membuat muqaddimah sughra, kubra, lalu apa natijahnya. Dalam hal ini tentu beliau menghadirkan pakarnya, ahli DNA-nya, meminta keterangan dari mereka, lalu bagaimana hasil dan kesimpulannya. Dan ternyata DNA itu belum absolut dan belum valid untuk melacak nasab seseorang. Sebagai fakta dan dalil di lapangan, sesama sepupu hasilnya berbeda, antara paman dan ponakan hasilnya berbeda. Berarti ini kan tidak valid. Oleh karena itu ulama mengharamkan hal ini, ya. Yang mana yang hadir di saat itu diantaranya Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan juga ulama-ulama kibar yang lainnya, yang tentu kualitas ilmunya tidak lagi disangsikan, tidak lagi diragukan. Karangannya banyak, sampai di tangan kita, banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, termasuk jadi rujukan ketika bahsul masail. Jadilah ulama yang kita yakin beliau adalah warasatul anbiya, penerus para nabi, ulama akhirah, yang beliau itu berfatwa memang lillahi ta'ala, mengharapkan itu dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat ironi dan miris sekarang ini muncul para YouTuber, mereka hadir dengan lantang dan pede berbicara tentang masalah DNA, padahal bukan ahlinya, bukan pakar DNA, bukan pula seorang nasabah, bukan juga seorang fakih. Bahkan saya sangat meyakini, ya, di antara mereka nggak paham bab toharoh, di antara mereka saya meyakini nggak paham bab sholah. Dokter Sugeng yang diyakini pakar DNA, padahal bukan, itu hanya dokter dalam bidang pakan ikan. Nah, kalau Pak Sugeng pengen membuktikan dia itu pakar DNA, harus majukan jurnal dan diuji oleh ahlinya. Ya, jadi dalam hal ini para pemeriksa seharusnya ketika kita berbicara sesuatu, ya, kita harus tahu diri lah. Kita ini orang timur diajarkan tahu diri oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita. Kalau bukan ahlinya, kalau kita tidak mengundangi, jangan terbiasa bernarasi dan menyampaikan hal-hal yang kita tidak mengerti. Nah, seharusnya, ya, kalau memang saudara itu seniman, ahli seni, silakan bicara tentang seni. Ataupun masalah sosial, silakan bicara sosial. Bukan masalah hukum, semua orang bicara tentang hukum. Yang mirisnya ulama hal ini diabaikan fatwanya. Nasihat ulama disisihkan. Ya, mereka lari dari fatwa ulama.
Bahkan kemarin kita simak ya, fatwa MUI dihinakan, direndahkan, dilecehkan oleh orang yang saya yakin baca kitab pun nggak bisa. Ya, jadi kalau kelas kita mah kelas mengaji lah gitu ya, bukan kelas yang mengkritiki apalagi berfatwa. Memang begitulah ya, kalau orang berbicara bukan pada bidangnya, ata bil ajaib, dia akan menyampaikan sesuatu yang ajib, artinya sesuatu yang aneh begitu, atau gorib ya, bil goroib. Masya Allah ya, mendingan ya kaji bab taharah, kaji bab sholat, pahami bab-bab ini, bab ibadah, daripada saudara berfatwa sesuatu yang Anda tidak mengerti, saudara yang itu bukan ahlinya, bukan bidangnya. Ya, sekarang muncul guru gembul bicara tentang DNA, bicara tentang ashab, lalu Sugeng juga seakan-akan itu pede ya, bukan seakan lagi dia pede begitu. Terus juga Prof Manahem Ali ngomongin DNA dan lain sebagainya. Ya, ada yang berfatwa mengatakan bahwasanya dari awal tanpa riset Nasabah diragukan. Dia bukan nasabah. Ya subhanallah ya. Ya begitulah memang kondisi di akhir zaman, memang sudah disabdakan oleh Nabi. Tuan Maha Guru sudah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwasanya akan tiba masa di mana manusia akan lari daripada ulama dan fuqaha. Sayati zamanun ala ummati yafiruna min ulama wal fuqaha. Mereka lari dari ulama, tidak damai dekat dengan ulama, tidak tenang jiwanya duduk dengan ulama, jauh daripada masuk ulama. Mereka merasakan kayaknya itu sesuatu yang alergi dekat dengan ulama. Dan di sini para pemirsa ada sir nabawi ya, dalam redaksi di sini al-fuqaha ditaksis atul khas alal am, berarti menunjukkan nanti ulama dijauhi, terkhusus ulama fikih. Nah, fatwanya tentang hukum diabaikan, direndahkan, bahkan dilecehkan oleh mereka yang tidak tahu apa-apa. Nah, tentu ulama akhirat di sini ya, jangan dipikir semua ulama itu adalah warasatul anbiya. Tidak. Allah berfirman innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah hanyalah ulama. Siapa? Yang warasatul anbiya. Sebab ada ulama dunia yang mereka berbicara karena ambisi duniawi, karena jabatan. Imanuhum fi amplopihim, imannya di amplopnya. Nah, para pemirsa, nah kata Nabi kalau sudah begini fayabtalihimullah bisalati baliyat. Allah akan uji mereka dengan 3 ujian. Pertama, al-ula yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari usaha mereka. Wa tsaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Allah akan menguasai atas mereka pemimpin yang dolim. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia, mereka meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak ada bimbingan dari ulama, karena mereka tidak tersentuh nasihat ulama, karena mereka tidak disirami oleh mau'izah hasanah dari para alim ulama, yaitu punya khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jauh daripada bimbingan ulama, hatinya gersang dan tandus daripada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa, kita yakin, kita manut dan kita ikuti fatwa ulama bahwasanya haram memakai DNA untuk mengisbat atau menafikan nasab seseorang. Dan senada dengan sirama oleh fatwa ulama sedunia tadi, juga NU juga sudah memfatwakan. Ya, Gus Radi sudah menjelaskan ya. Makanya sesuatu lelucon ya. Mereka telah membuatkan konten yang katanya itu mendukung mengisbat nasab itu dengan DNA. 2 atau 3 channel lah. Dan sekarang nggak tahu tuh gimana, di mana rimbanya. Jelas Gus Radi sudah menjelaskan bahwa ini kasusnya adalah ada seseorang perempuan yang itu hamil dari seorang oknum dengan cara dikasiri dan pengen diisbat. Dan hasilnya apa? Kalau untuk isbat, kalau bapaknya itu menafikan, tidak bisa. Kembali kepada hukum syara, itu masalah li'an. Yang intinya, yuk kita dekat dengan ulama. Ulama itu warasatul anbiya, yang punya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ulama itu adalah pewaris para nabi, penerus perjuangan para nabi. Ada ulama yang itu yang dicarinya adalah hubul jah, cinta dengan kedudukan, hubud dunya, cinta dunia. Dari syiar agamanya, dari penyampaiannya yang dicari adalah hubul madah atau hubus thana, cinta pujian, dan juga yang dicari adalah materi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang jelas as-sawadul adzam, para ulama dalam hal ini
mengisbat dan mengesahkan nasabah alawi. Tidak ada satu kitab nasabun yang menafikan nasabah alawi kecuali karyanya dari Pak Imaduddin, yang dimana itu Pak Imad bukanlah nasabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.